Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah. Saya merupakan CPNS Basarnas tahun 2025 angkatan 29 kelompok 1 unit penempatan kantor pencarian dan pertolongan kelas B Ternate, jabatan Pranata Pencarian dan Pertolongan Pemula. Di sini saya akan membuat video tentang aku Smart ASN dan peranku untuk instansiku. Smart ASN merupakan ASN yang memiliki kompetensi, kinerja, dan profesionalisme yang tinggi sehingga mampu beradaptasi serta responsif terhadap perubahan baru demi mendukung pencapaian tujuan instansi. Karakteristik seorang Smart ASN berfokus pada penguasaan literasi digital yang menjadi 4 pilar utama, yaitu digital skill, digital ethic, digital safety, dan digital culture. Profil Smart ASN juga sering digambarkan memiliki karakter unggul lainnya, seperti integritas, nasionalisme, berwawasan global, penguasaan teknologi, profesionalisme, hospitality, entrepreneurship, dan networking. Sebagai ASN, saya dituntut untuk menjadi Smart ASN. ASN yang berintegritas, profesional, berorientasi pada pelayanan publik, adaptif terhadap teknologi, serta siap menghadapi tantangan global. Di Basarnas, kami memiliki misi kemanusiaan, yaitu menyelamatkan setiap jiwa manusia yang menghadapi bahaya di darat, laut, maupun udara. Sebagai Smart ASN, saya berperan aktif memastikan setiap tugas dan layanan yang kami berikan dengan cepat, tepat, aman, dan terkoordinasi. Basarnas adalah lembaga pemerintahan non-kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden, dengan tugas pokok yang pertama melakukan operasi SAR seperti kecelakaan kapal transportasi, udara, laut, dan darat, bencana alam, serta kondisi membahayakan jiwa manusia. Yang kedua, mengkoordinasikan potensi SAR dari TNI, Polri, kementerian, atau lembaga dan masyarakat lainnya. Yang ketiga, memberikan pelatihan, pembinaan, serta sertifikasi potensi SAR. Yang keempat, mengembangkan sistem informasi dan teknologi SAR yang modern. Yang kelima, melakukan kerjasama internasional di bidang SAR. Jenis layanan yang diberikan Basarnas yaitu layanan operasi SAR, mencakup penanganan kecelakaan pesawat, kapal, dan kendaraan darat, serta pertolongan pada bencana alam seperti banjir, gempa, longsor, dan sebagainya, serta evakuasi kondisi membahayakan jiwa manusia seperti orang tenggelam, hilang di hutan, atau tertiban di reruntuhan. Yang kedua, layanan siaga dan koordinasi SAR, Pusat Komunikasi dan Pelaporan Darurat 24 Jam atau Emergency Call 115, serta koordinasi dengan instansi dan potensi SAR lainnya. Yang ketiga, layanan pembinaan potensi SAR, memberikan pelatihan teknis penyelamatan bagi masyarakat, relawan, dan instansi terkait, serta sosialisasi budaya kepada keselamatan di masyarakat. Yang keempat, layanan dukungan teknologi dan sistem informasi SAR, yaitu penggunaan sistem pemantauan berbasis satelit dan radar, dan pengembangan sistem informasi operasi SAR digital atau SAR. Upaya meningkatkan kinerja saya di Basarnas, yang pertama adalah memperkuat integritas dan nilai dasar berakhlak, menjunjung tinggi integritas dan tanggung jawab dalam setiap tugas baik di lapangan maupun di administrasi. 2. Menerapkan nilai amanah dan kompeten dalam memberikan pelayanan SAR yang profesional. Lalu, menghindari segala bentuk penyimpangan konflik kepentingan atau perilaku yang mencoreng nama citra instansi. Upaya saya dalam meningkatkan kinerja saya di Basarnas dengan perspektif agenda 3 yaitu pertama, memperkuat integritas dan nilai dasar berakhlak, seperti menjunjung tinggi integritas dan tanggung jawab dalam setiap tugas, baik di lapangan maupun di administrasi. Menerapkan nilai amanah dan kompeten dalam memberikan pelayanan SAR yang cepat, tepat, profesional, sehingga menghindar segala bentuk penyimpangan konflik, kepentingan, atau perilaku yang dapat menurunkan citra instansi. 2. Meningkatkan profesionalisme dan kompetensi teknis, aktif mengikuti pelatihan teknis dan non-teknis SAR seperti pertolongan di laut, di gunung, maupun bencana alam. Belajar dari pengalaman operasi sebelumnya melalui evaluasi atau after action review agar setiap operasi berikutnya lebih efektif. Lalu menguasai teknologi dan sistem informasi SAR termasuk menggunakan aplikasi peta digital, komunikasi darurat, dan pelaporan cepat. Dampaknya, kesiapan operasi SAR meningkat, kesalahan di lapangan berkurang, dan waktu respon menjadi lebih cepat. 3. Mendorong kolaborasi dan sinergi antar instansi, berkoordinasi secara efektif dengan TNI, Polri, BPBD, relawan, dan masyarakat lokal saat melakukan operasi SAR. Menumbuhkan budaya gotong royong dan kolaboratif, bukan bekerja secara sektoral. Membina komunikasi terbuka agar informasi dan sumber daya dapat dimobilisasi dengan cepat. Dampaknya, operasi SAR berjalan lebih efisien, keselamatan terjaga,
dan korban tertolong dengan cepat. 4. Inovasi dan perbaikan berkelanjutan. Mengusulkan inovasi sederhana di tempat kerja, misalnya sistem pelaporan secara digital atau metode latihan simulasi SAR yang lebih realistis. Menerapkan prinsip continuous improvement dalam setiap kegiatan. Lalu, menggunakan feedback dari masyarakat dan rekan kerja untuk meningkatkan mutu pelayanan. Dampaknya, kinerja Basarnas lebih adaptif, modern, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 5. Orientasi pelayanan publik. Menempatkan keselamatan dan kepuasan masyarakat menjadi prioritas utama, memberikan pelayanan dengan cepat, tepat, empati, dan humanis, terutama kepada keluarga korban. Menjadi teladan dalam sikap tangguh dan peduli dan sigap. Dampaknya, citra Basarnas semakin menjadi lembaga profesional yang berorientasi pada kemanusiaan dan semakin kuat. Kesimpulannya, dengan menerapkan agenda 3 secara konsisten, saya yakin kinerja pribadi maupun tim Basarnas dapat meningkat secara signifikan. Fokusnya bukan hanya pada operasi SAR saja, tetapi juga pada proses kerja yang akuntabel, kolaboratif, dan inovatif demi keselamatan dan kemanusiaan. Baiklah, sekian video dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are family, Afiknam Jagat Samagram.